Niki kalau terang niki, kalau akhir-akhir niki, kalau hampir mun 7 tahun lebih mungkin. Kalau nih pun putus asa, nak dunia itu sama alumni syariat itu. Kalau balennya, pulau nih pulau. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus sih. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu. Yang salah ya dia. Rungokno ya. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istinbat atau mafhum itu dia meredaksikan pulau atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga. Yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kamu. Nah ini saya cerita, rungokno mawon. Aman boleh gak sependapat? Karena ini masalah-masalah istinbat. Ketika Mbak Najwa Shihab, putrinya Pak Quraish itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zufur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi terus. Nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas itu. Mujo sembrono itu bersuan baik gedeng putune terus. Kan bersuan yang Medina kayak para oleh. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Artinya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istinbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allahu Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing apik nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran hadisnya jelas anzilu rabbuna kullailatin idza yaqon apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti bener. Ngelem mare ujug, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni aku diatat ngenyek Mustafa apa bener ora orang. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa kamu atau di beberapa jurnal kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja padahal itu nanti ada ayat apa Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena
pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran kata, gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih ujukan ngaji sore ini. Terus digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat tidak. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, dihambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau apa Islam, sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diupek, supek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede, ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Lan ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, muni haram, dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat. Dan potensinya juga ihanah. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eleng le ayat iki pakai nol. Bocah kok goblok ngono iki. Lah iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin apa? Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu, sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada, makanya di mu'in, di beberapa fikih, wa indi kada, wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain, atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbal, semuanya berpandangan sendiri-sendiri. Dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qopoha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat itu karena dia merasa pede, tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah, ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis yang kesimpulannya, saya ulang lagi, yang apa? Kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas no. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari, saya hafal. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti? Buat akonom sarjana sing anyarani iso bahasa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafa Anda. Nggih mboten. Kalau kalian lihat pakai hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik, ditakdir ora alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya kan? Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Jom kena kepengen alim, ngaji Gus Baha. Kena kepengen ahli swarga, ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh soe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselek. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo angger wong kakean mafhum. Pas wong seneng bojo barang
Garing bojo-bojo si garing jiwa. Mengane wong ora di bojo ku loro. Sing di bojo luwih loro ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe mapna ngomong ae tapi ora usah. Terus kowe ono ulama ikhtiyat. Ku nabi. Kowe ra nabi, sekaruan ning koran iku. Siji niatem yo ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek duit. Misale lho iki cerita-cerita. Nah, Nabi kan wong ikhlas sehingga misalnya ono masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwai rondo ayu. Nabi dakwai rondo ayu mesti bener ya. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan to. Ben ora kecekel wong li. Nah, saya ulang lagi. Yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa indi kata Sayyidina Umar, kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah Anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok buat isnadno ning Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko misalnya uang nak sing atine pas-pasan ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujubi kue ubi gopo, paham? Kadang-kadang anak meni saya kan mungkin potensinya, nggak ujub ubi niat ujub, kalau buatan terlintas lah ujub.